Kalau ini benar-benar terjadi, bukanlah sebuah drama yang sedang terjadi. Oke, kali ini Otak Belayang mau coba membedah fenomena yang terjadi di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Karena ada fenomena menarik yang terjadi belakangan ini. Nampaknya ya, di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini sedang terjadi gejolak. Ya, apakah gejolak ini boleh kita katakan bahwa tubuh atau gerbong PDIP ini mulai retak? Nah, inilah yang menjadi pertanyaannya. Karena kalau kita amati fenomena yang terjadi belakangan ini, bahwa ada dua kelompok yang saling mengklaim dukungan. Ya, ada dua kelompok yang saling mengklaim dukungan, yakni kelompok yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden dalam pemilu presiden 2024 mendatang, dan kelompok yang mendukung Ganjar Pranowo yang juga mendukung untuk mencalonkan yang bersangkutan menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Nah, kedua kelompok atau komunitas ini, mereka saling menjagokan dukungannya. Inilah yang menarik. Jadi sepertinya ya, mereka saling sikut menyikut. Memang sih ya, bukan politik namanya kalau tidak ada saling sikut menyikut. Jadi politik itu selalu saja diwarnai dengan sikut menyikut satu sama lain. Karena kalau Otak Belayang melihat, selama ini Otak Belayang belum pernah ya mendengar terjadi sikut menyikut di dalam tubuh PDIP itu sendiri terkait dengan pencalonan presiden ya. Ini selama ini ya, berdasarkan rekaman referensi Otak Belayang selama ini. Tapi kali ini nampaknya cukup seru ya. Bahkan situasinya makin panas. Bahkan sebelumnya ya, kalau Otak Belayang nggak salah, mohon dimaafkan, ada pengurus partai PDIP di daerah itu yang dipanggil ke DPP. Ya, mungkin itu berkaitan dengan dukungan salah satu calon ya. Meskipun ya, Puan Maharani sendiri belum menyatakan maju sebagai calon presiden. Ini kan masih para pendukung ya. Jadi para pendukung menciptakan sebuah komunitas, sebuah perkumpulan, lalu mereka memberikan dukungan kepada Puan Maharani. Begitupun juga Ganjar Pranowo, ya, Gubernur Jawa Tengah. Jadi dia sendiri juga belum pernah mengatakan bahwa saya akan maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024 mendatang. Tapi ini adalah permainan para tim sukses, permainan para kelompok masyarakat yang memberikan dukungan. Nah, yang menjadi soalnya adalah bahwa di antara perkumpulan itu ya, di antara komunitas itu pasti ada politisi PDIP, pasti ada pengurus PDIP ya, atau sekurang-kurangnya pasti ada anggota partai PDIP itu sendiri. Berarti terjadi perpecahan dong di tubuh mereka ya. Pertanyaan kita adalah, atau pertanyaan publik adalah, apakah memang ini hanya sekedar drama ya kan? Ya, ini hanya drama PDIP ya untuk bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya di tengah masyarakat Indonesia, ataukah memang ini sebuah fakta ya kan? Jadi sebuah kejadian yang memang fenomena fakta gitu kan, bahwa memang yang terjadi itu benar-benar terjadi gitu, bahwa terjadi polarisasi dukungan, baik itu dukungan terhadap Puan Maharani maupun dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Ya, kalau Otak Belayang mencermati, ini sebetulnya sebuah fenomena yang menarik ya. Lagi-lagi Otak Belayang katakan bahwa Otak Belayang belum pernah mendengar ya atau menyaksikan fenomena seperti ini sebelumnya di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini baru kali ini saja ya, dan ini menghadapi pemilu presiden 2024 mendatang. Jadi pertanyaan yang sangat substansial tadi itu adalah, apakah gerbong atau tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang mengalami keretakan, retak? Inilah yang menarik untuk kita diskusikan ya, menarik untuk kita perbincangkan secara bersama-sama. Apakah seperti itu
Ataukah tadi seperti yang Otak Beliang katakan bahwa ini hanya sekedar drama ya? Mungkin ini mereka menerapkan teori dramaturgi ya. Jadi terjadi pertentangan di depan, ternyata di belakang mereka seia sekata ya, sehati ya. Kan bisa saja begitu ya. Apalagi kan dalam dunia politik itu tidak ada namanya kawan abadi dan juga tidak ada namanya musuh abadi. Yang ada itu hanyalah kepentingan. Jadi kadang hari ini kita berkawan, besok mungkin musuhan. Kadang hari ini kita musuhan, mungkin besok kita sudah bisa berteman lagi. Jadi semuanya tergantung kepentingan. Jadi kepentingannya kemana ya udah ke situ. Jadi tidak ada musuh abadi dan juga tidak ada kawan abadi. Jadi apakah ini hanya sekadar dramaturgi? Ya kan? Untuk menarik dukungan masyarakat, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, atau memang ini benar-benar terjadi? Nah, kita nggak tahu seperti apa di belakang panggung ya. Jadi boleh di layar depan, ya kan, di depan meja mereka saling sikut menyikut, mungkin di belakang layar, ya di belakang panggung mereka berkata lain. Itulah dramaturgi ya. Nah, kita akan saksikan ke depannya seperti apa. Tapi kalau menurut analisa Otak Beliang, kalau ini benar-benar terjadi, bukanlah sebuah drama yang sedang terjadi di antara kalangan pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, kalau ini benar terjadi, maka ini bisa mempengaruhi elektabilitas PDIP ke depannya. Karena apa? Karena kalau orang sudah memberikan atau menjatuhkan dukungan terhadap seseorang, apalagi itu dengan dukungan yang sangat fanatik, ya pasti terjadi polarisasi ke depannya. Artinya nanti, kalau nanti PDIP memutuskan salah satu nama dari kedua nama yang muncul saat ini, ya, yang muncul ya, artinya yang dimunculkan oleh para tim sus tadi itu bisa mempengaruhi massa atau arus bawah PDIP itu sendiri, apalagi para pendukung itu tadi. Misalnya nanti ya, mereka hanya mengusung Puan Maharani, Ganjar mereka abaikan. Ya pasti para pendukung Ganjar itu, apalagi yang sudah fanatik, pasti mereka akan ada potensi untuk mengalihkan dukungannya kepada calon presiden lain nanti. Ya ini analisa Otak Beliang. Begitupun sebaliknya, kalau hanya mereka memberi dukungan ya, memutuskan dukungannya untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dari PDIP, maka pasti para pendukung Puan Maharani itu, apalagi yang sudah fanatik itu, pasti mereka akan ada potensi untuk mengalihkan dukungannya kepada calon presiden lain ya. Ini analisa Otak Beliang. Kecuali kalau dua-duanya tidak diusung ya, mereka usung nama lain ya, mungkin ini lain ceritanya ya. Tapi kalau seperti itu, pasti ada potensi terjadi perpecahan di dalam internal PDIP itu sendiri. Ya ini analisa Otak Beliang ya. Kita nggak tahu persis kira-kira seperti apa ya yang terjadi dalam internal PDIP itu sendiri. Jadi bisa saja seperti yang Otak Beliang katakan tadi itu, bahwa terjadi sikut menyikut di panggung depan, ternyata ya mereka berkata lain di panggung belakang. Artinya mereka justru seia sekata ya kan. Kita nggak tahu persis ya. Ini hanya analisa dari aspek sisi politik saja ya. Ya, kita berharap saja bahwa PDIP mampu ya mensiasati ya terhadap fenomena yang terjadi saat ini, dan mereka mampu menyelesaikannya kalau memang itu benar terjadi. Jangan sampai terjadi perpecahan di dalam tubuh PDIP itu sendiri. Ini pandangan Otak Beliang, ini pikiran Otak Beliang, ini analisa Otak Beliang ya. Mohon maaf kalau Otak Beliang salah memberikan analisa terhadap fenomena yang terjadi di dalam tubuh PDIP itu sendiri. Oke, sampai jumpa di program Otak Beliang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Beliang ya.